masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Buron selama 1 tahun, pelaku ruda paksa anak di bawah umur di Padang ditangkap tim Klewang Polresta Padang. Seorang pemancing di Kabupaten Solo ditemukan tewas mengapung di sungai. Kejaksaan Negeri Pasaman Barat musnahkan barang bukti perkara pidana. Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 2:30 Minggu dini hari. 5 petak rumah semi permanen di Kelurahan Parupuk Tabing, pinggiran Kota Padang, ludes dilalap si jago merah. Kobaran api cepat membesar dan menyebar ke deretan rumah yang sebagian besar berbahan kayu ini. Kencangnya tiupan angin dan banyaknya bahan yang mudah terbakar menyebabkan api sulit dipadamkan. Puluhan petugas dengan 3 mobil berusaha keras memadamkan api. Butuh waktu 1 jam untuk memadamkannya. 5 petak rumah kontrakan ini dihuni 5 kepala keluarga dengan 20 jiwa. Beruntung penghuni berhasil menyelamatkan diri. Namun sebagian besar barang dan perabotannya tidak bisa diselamatkan. Tadi laporan kami terima pukul 2:30 dini hari. Saya terjadi kebakaran di daerah Tabing. Laporan kami tidak lanjuti dengan mengirimkan armada dan personil. Adapun objek yang terbakar adalah 5 petak rumah kontrakan dengan 5 kakak dan 20 jiwa. Kalau untuk isi perabotan rumah dan segala macamnya sepertinya tidak bisa dikeluarkan karena api cepat merembet, dikarenakan juga konstruksi rumah itu sebagian besar adalah dari kayu. Untuk sementara belum kami dapatkan, nanti pihak kepolisian mungkin yang akan menyelidiki. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sedangkan untuk penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Alfi melaporkan dari Padang. Buron selama lebih dari 1 tahun, seorang pelaku ruda paksa terhadap anak di bawah umur diringkus tim Klewang Satreskrim Polresta Padang di rumahnya di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang. Polisi menangkap RN setelah diperoleh kabar kepulangannya dari pelarian. Pelaku langsung dibawa ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Pelaku ditangkap karena adanya laporan keluarga korban. Pelaku yang sempat kabur ke Pulau Jawa ini baru 3 hari pulang ke Padang. Dalam pemeriksaan terungkap, pelaku telah 3 kali mencabuli korban yang tak lain adik sepupunya sendiri dan baru berusia 12 tahun. Benar, telah mengamankan 1 orang tersangka atas yang mana cabulan terjadi sekitar 1 tahun yang lalu. Yang mana tersangka sudah melarikan diri ke Kota Padang. Dan setelah itu dapat kita informasi bahwa yang bersangkutan sudah pulang ke Kota Padang selama 3 hari. Dan langsung kita melakukan pengejaran dan diamankan tersangka di rumahnya di daerah Kota Tangah, Jalan Bum Turun. Pelaku dijerat dengan pasal tentang tindak pidana pencabulan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Sesosok mayat pria Parubaya Sabtu siang pekan lalu ditemukan mengambang di Sungai Ambarulang, Jorong Pasar Jumat, Kanagarian Tanjung Bingkung, Kabupaten Solo. Korban diketahui bernama Ahmad Muhammad, berusia 53 tahun, asal Betawi, warga Tanjung Bingkung. Korban pertama kali ditemukan oleh warga yang hendak melintas di sekitar lokasi pada pukul 10 siang. Temuannya itu kemudian diberitahukan kepada warga lain dan aparat kepolisian. Dari hasil olah tempat kejadian peristiwa, ditemukan juga alat pancing yang diyakini milik korban.
Dugaan sementara, korban terpleset dan jatuh ke dalam sungai saat memancing ikan. Polisi tidak menemukan tanda-tanda penganiayaan usai memeriksa jasadnya. Namun polisi masih menyelidikinya. Mungkin kami dapat laporan dari warga tadi bahwasanya ada seseorang mayat ditemukan di sungai. Sementara langsung kita datangi TKP bergabung dengan warga termasuk perangkat nagari. Sementara yang dapat kami simpulkan di lapangan, sepertinya korban pergi memancing, berkemungkinan tergelincir, terjatuh atau pusing, sementara masih kita pendalaman. Korban dievakuasi dari sungai dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diperiksa dan selanjutnya diserahkan kepada keluarga. Dari Solo, Garnadi melaporkan. Kejaksaan Negeri Pasaman Barat memusnahkan barang bukti perkara pidana. Di antaranya sabu-sabu 104 gram dari 30 perkara, ganja 71,6 kg dari 21 perkara, dan ekstasi 1,68 gram. Perkara lainnya pencabulan 8 perkara, pencurian 19 perkara, penganiayaan 7 perkara, pengerusakan 2 perkara, perjudian 6 perkara, dan lainnya 2 perkara. Barang bukti tersebut merupakan perkara dari bulan Oktober 2021 hingga November 2022. Barang bukti ganja dimusnahkan dengan cara dibakar, sedangkan sabu-sabu dan pil ekstasi dimusnahkan dengan cara dihancurkan. Sabu-sabu seberat 104,257 gram dari 30 perkara, dan ganja seberat 71.630,041 gram dari 21 perkara, pil ekstasi 1,68 gram dari 1 perkara. Narkoba yang dimusnahkan merupakan bagian dari barang bukti yang masih dalam persidangan dan sudah disisihkan oleh penyidik. Pemusnahan ini juga disaksikan polisi dan pejabat pengadilan negeri. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.